Cerita Shin Tae-yong ke media Korea Selatan soal ubah pola pikir dan kebiasaan pemain timnas Indonesia. Dua pemain timnas Indonesia berpeluang dilatih Robin van Persie musim depan. AFC sebut 4 pemain timnas U23 Indonesia ini wajib diwaspadai tim lawan di Piala Asia U23. Skuad lebih mewah dari 10 negara lain, timnas U23 Indonesia sudah sepantasnya lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Ketum PSSI salaman dengan kiper Inter Milan, kode gabung timnas Indonesia. Cerita Shin Tae-yong ke media Korea Selatan soal ubah pola pikir dan kebiasaan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong belum lama ini melakukan wawancara dengan media Korea Selatan. Ia berbagi cerita dengan media Korea Selatan soal pengalamannya selama menukangi timnas Indonesia sejak 2019 lalu. Pelatih berusia 53 tahun tersebut menceritakan bagaimana kebiasaan para pemain timnas Indonesia hingga saat ini skuad Garuda yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengaku akan mengubah pola pikir anak asuhnya agar 2 laga sisa nantinya para pemain timnas Indonesia tampil dengan pola pikir bahwa skuad Garuda di posisi terakhir klasemen. Ia mengubah salah satu kedisiplinan pemain tim merah putih yang biasanya sedikit terlambat. Akan tetapi, hal itu mulai ia ubah agar para pemain tak terbiasa telat. Pemain-pemain di sini agak santai, kata Shin. Ketika pemain Korea Selatan pergi ke tempat latihan, mereka bersiap-siap dan keluar lapangan dalam 2-3 menit. Tetapi orang-orang ini berbicara satu sama lain sambil mengikat sepatu meskipun manajer dan pelatih semua ada di sana. Lalu keluar 10 menit kemudian. Jelasnya. Melihat situasi ini, ia pun memahami cara para pemain, sehingga ia menerapkan hal yang sama saat pemain terlambat dalam latihan. Apabila ada pemain yang terlambat, ia akan mendenda pemain, sehingga kedisiplinan pemain pun semakin bagus. Dua pemain timnas Indonesia berpeluang dilatih Robin van Persie musim depan. SC Heerenveen berpeluang dilatih oleh mantan striker timnas Belanda, Robin van Persie pada musim depan. SC Heerenveen diperkuat oleh 2 pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan Chuaon. SC Heerenveen saat ini masih menempati peringkat ke-11 Liga Belanda musim ini. Posisi ini membuat SC Heerenveen memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dari KAS Van Wonderen yang bakal kadaluarsa pada akhir musim 2023-2024. Nama Robin van Persie menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan tim berjuluk The Frisian itu. Jika rumor tersebut menjadi kenyataan, maka SC Heerenveen menjadi tim senior pertama yang dilatih oleh Robin van Persie. Top skor sepanjang masa timnas Belanda itu masih menjadi juru taktik Feyenoord Rotterdam U19. Dalam sebuah acara bernama Voetbal Praat yang dibesut oleh ISVN Nederland, salah satu pengamat sepak bola Belanda, Anco Jansen, menilai Robin van Persie bakal kesulitan jika harus mengambil alih kursi pelatih SC Heerenveen musim depan. Salah satunya adalah pengalamannya sebagai pelatih di tim senior yang masih kurang. Shin Tae-yong ungkap cara timnas U23 Indonesia lolos dari grup neraka di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal bergabung dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menilai bahwa timnas U23 Indonesia berada dalam grup yang sulit. Sang pelatih juga bicara soal kans untuk lolos dari grup neraka. Pelatih asal Korea Selatan itu bakal melakukan pendekatan untuk meningkatkan mental pemain timnas U23 Indonesia saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Saya akan melakukan pendekatan dengan pola pikir untuk menantang tim yang bagus. Tujuannya adalah untuk lolos dari babak penyisihan lanjutnya. Jika lolos dari babak penyisihan, Shin Tae-yong berani untuk mematok tiket lolos ke Olimpiade 2024. Meski begitu, timnas U23 Indonesia diperkirakan bakal bersua 2 raksasa Asia lainnya, yakni Jepang dan Korea Selatan. Pertama-tama, saya ingin memenangi tiket ke Olimpiade di kompetisi ini, ujar Shin Tae-yong. Saya pikir target itu tidak akan mudah, tetapi saya pikir kami harus selalu menetapkan tujuan yang tinggi. Target itu akan memotivasi kami akan bergerak maju, lanjutnya.
AFC lempar pujian buat Sintayong. AFC menjelaskan bagaimana perjuangan tim Merah Putih agar bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 2024. AFC menyatakan bahwa timnas U23 Indonesia akan menjalani debutnya di ajang ini. Pasalnya, sejak turnamen ini pertama kali digelar, timnas U23 Indonesia tak pernah lolos ke putaran final sebelum 2024. Oleh karena itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjadi tim debutan di Piala Asia U23. Dengan Indonesia tampil sebagai tim debutan, AFC pun melempar pujian buat Sintayong yang berhasil mencetak sejarah. Menurut AFC, penampilan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September lalu luar biasa. Menurut AFC, timnas U23 Indonesia bisa menjalani debutnya di ajang 2 tahunan ini karena tangan dingin Sintayong. AFC menilai bahwa juru taktik asal Korea Selatan itu berhasil menukangi timnas U23 Indonesia dengan mengesankan. Mereka menyebut pelatih yang juga menangani timnas Indonesia senior itu mampu menunjukkan kualitas yang bagus. AFC sebut 4 pemain timnas U23 Indonesia ini wajib diwaspadai tim lawan di Piala Asia U23. Dalam Piala Asia U23 2024 yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang, AFC merilis beberapa informasi. Menurut AFC, Garuda Muda bisa tampil di Piala Asia U23 2024 karena penampilan apik mereka di babak kualifikasi pada September lalu. AFC juga menyoroti keberhasilan pelatih Sintayong yang membuat timnas U23 Indonesia tampil mengesankan. AFC bahkan menilai bahwa beberapa pemain timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 ini wajib diwaspadai lawan. Pemain yang dimaksud yakni Hernando Ari, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand. Menurut AFC, 4 pemain ini harus diwaspadai oleh lawan-lawan timnas U23 Indonesia. Hal ini karena Hernando, Ivar, Justin, dan Marcelino sudah menjadi langganan di timnas Indonesia senior. Mereka juga sebelumnya tampil memukau membela timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Skuad lebih mewah dari 10 negara lain, timnas U23 Indonesia sudah sepantasnya lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Berdasarkan nilai pasar skuad yang dibawa, timnas U23 Indonesia lebih bagus daripada 10 negara lain di Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Sintayong dituntut lolos ke babak 8 besar. Sekilas, target itu terlihat berat untuk dicapai. Pasalnya, di babak penyisihan grup saja, Indonesia sudah akan bertemu 2 negara elite Asia yakni Qatar dan Australia. Akan tetapi, timnas U23 Indonesia punya materi tim yang seharusnya cukup untuk membawa mereka lolos ke 8 besar. Ukurannya adalah taksiran nilai pasar para pemain yang dibawa ke turnamen. Seperti dikutip dari Transfermarkt, timnas U23 Indonesia memiliki skuad yang bernilai total 77,78 miliar rupiah. Angka itu ternyata menempatkan Indonesia di urutan ke-6 di antara seluruh kontestan Piala Asia U23 2024. Mengusung skuad termahal ke-6 di turnamen, jadi sudah sepantasnya jika Garuda Muda lolos ke 8 besar. Di grup itu, pilai tim Indonesia hanya kalah dari Australia. 2 rival lain di grup A memiliki pasukan yang nilai pasarnya lebih rendah daripada Indonesia. Qatar hanya membawa 23 pemain yang total bernilai 46,5 miliar rupiah. Sementara itu, Yordania malah merupakan tim dengan skuad paling murah di Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Abdullah Abu Zema memiliki market value cuma 19,99 miliar rupiah. Sintayong minta pemain timnas U23 Indonesia pada hadapi tim-tim kuat di fase grup Piala Asia U23 2024. Sintayong mengaku tak gentar dengan nama besar calon lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan mencoba pendekatan agar para pemain tetap percaya diri menghadapi tim-tim kuat. Tujuannya agar timnas U23 Indonesia bisa menembus babak perempat final. Grup kami adalah grup maut, kata Sintayong.
Saya memiliki ide agar para pemain memiliki pola pikir untuk bisa menghadapi tim-tim kuat. Tujuannya adalah untuk lolos dari babak penyisihan selanjutnya. Piala Asia U23 2024 juga menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024. 3 tim terbaik akan merebut tiket lolos otomatis ke putaran final Olimpiade 2024. Tim peringkat keempat turnamen masih bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 dengan syarat mampu menang atas wakil Afrika pada babak play-off. Ketum PSSI salaman dengan kiper Inter Milan, kode gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengunggah foto saat bertemu dengan Emil Audero Mulyadi. Dalam unggahan tersebut, terlihat Erick dan Emil sedang bersalaman. Peristiwa ini cukup menarik karena beberapa kali ketum PSSI memberikan sinyal bahwa bersalaman jadi kode untuk kesepakatan dengan pemain keturunan dan mereka bersedia membela timnas Indonesia. Spekulasi semakin menguat karena Emil sendiri memiliki darah Indonesia. Erick Thohir memberikan apresiasi pada Emil yang saat ini bermain untuk klub asal Italia, Inter Milan. Selain itu, Erick memiliki kedekatan tersendiri karena pernah menjabat sebagai presiden Inter Milan beberapa waktu lalu. Tim berjulukan Il Nerazzurri tersebut juga saat ini sedang berada di jalur juara. Isu terkait naturalisasi Emil sempat mencuat pada awal April lalu. Tepatnya saat pemain berusia 27 tahun tersebut mencantumkan bendera Indonesia dan Italia di biografi Instagramnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, bahkan sempat berkomentar terkait masalah ini. Menurutnya, hal tersebut sebagai sebuah ungkapan kebanggaan dari sang pemain dan belum ada tindak lanjut terkait naturalisasi.